Jadi mah khusus jalmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakieu katingali Kadi. Udah dirinya emang ada pakai jilbab mana? Diri Bu, Pak, Bapak jalmi sanes gening abdi salam cari cingwae sahur Kiai Saiful. Ada 3 golongan orang yang tidak wajib jawab salam. 1, golongan orang-orang yang tidur. 2, golongan orang-orang yang gila. 3, golongan orang-orang nutorek. Ibu saret tuh? Gelo tuh? Berarti torek. Jawab salam atuh Pak, Assalamualaikum. Hirupin ya. Nah gitu jawab. Di sini parah Kiai. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salam kompak saya doakan jadi orang kaya. Ini bilang benar amin kabeh. Jawab salam sing kompak, mugi-mugi orang selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam kenceng sing tiasa umroh ka Mekah, haji di Arafah, entos haji, entos umroh, erek, entos daftar, selamat bermimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa azim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Bu, Pak, apal teu jalmi pangkoretna ti umat Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi dina hadisna al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jalmi pangkoretna, jalmi pang pelitna, orang yang paling pelit, yang paling medit, koret mereke hese kap jahe nya eta jalmi anu disebut nama kuring saur Rasul tapi teu ngucap sholawat. Berarti tadi teu ngucap maca sholawat mengupi nama Rasul nya eta jalmi ko. Lamun jalmi koret datang ke pangaosan berarti pangaosan jalmi. Lamun jalmi koret berceramahna Ustaz tampil siapa ya? Kau geh encan geus moyokan koret balik kuduna ngajarkeun teu koret. Maka supaya urang teu kaasup nu koret, Bu. Assalamualaikum. Ya aku ibu. Aya kacangan geuning. Bu kabehna tong geuting ka si eta bisi rabies. Janjina kata Bu. Supaya kita tidak termasuk orang yang pelit bin koret bin mereka hese, maka kudu baca sholawat. Mau? Setuju? Ikut. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Angkat pandanganana, salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi, amin. Tukrimuna binuril ilmi, wa tu'izzuna binuril fahmi, ya man alim al-ghaibi wa syahadah, ya'lamna ma lam na'lam innaka anta a'lamul ghuyub.
antas salam minkas salam ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram amin ya Allah ya rabbal Hadratul Mukarram yang mulia, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus ajengan urang sadayana sahibil fadilah wal karamah anu mulia Kiai Haji Saiful Hidayat mata'ana Allah bituli hayati anu mulia Bapak Ustadz Asep nepangkeun alhamdulillah biasa silaturahim urang doakeun guru-guru urang sadayana sing panjang umur amin sehat walafiat tambah kemuliaannya tambah derajatnya tambah hartanya tambah rizkinya tambah istiqomah sia teh pantesan ajengan kareueun wae dibakeun ku jamaah tambah supaya urang teh tiasa kenging ilmu anu manfaat ti beliau-beliau. Mudah-mudahan istiqomah ngajar urang janten jalmi-jalmi anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal aparatur negara, pejabat pemerintahan, palurah rakyat. Palurah salam kenal. Lurahna soleh. Hebat lurah pawenang ya. Beda jeung lurah di Karawang. Kamu di Karawang ngaji sok ngawakilkeun giliran dangdutan nyawe pangharepna. Tapi alhamdulillah lurah pawenang mah dongkap sing soleh palurahnya. Lurah nu kieu urang jantenkeun lurah saumur hidup. Amin. Amin. Bang. RW na aya teh. Tapi aku lurah aya RW teh. RT udah diakan oke, bener teh? Lapisan paling bawah pejabat yang bersentuhan dengan rakyat adalah ngamal KTP kasaha, namun aya nu gelut lapor saha, namun aya nu pasea lapor saha, aya maling lapor saha, mandar reuneuh usaha. Kudu ngalakukeun lain ku RT, karek lapor RT, kudu yang aku udah perfect, nah rakyat kata lain beli, ayo dulu biar selama model dia mau ngambat, mau emosi, mau ngamplokan, ibu mau ada dengan hasil, tapi hampura abdi di awal buludan, Amerika Sulawesi dan Kalimantan ke Lampung, alhamdulillah amplop lagi picelan payunan bunyi. Kesina wes ya. Pemajikan anak deh. Ada kayak cara ditembalan dia. Balik ah. Ibu, bu, terus ada kan kue nak. Ustaz taruh balik cai bodas deh. Cai heran nih mana cai bodas nggak panasnya. Cai bodas mah ya warnaan bodas, ini mah heran. Ustaz dianggap lauk ikan koki. Biasa ceramah di dia sabaraha jam. Dulu sering nanya aing. Buset tilu jam. Ibu cara pernah ningali ustaz wae di panggung. Encan. Arek ningali. Ngeunah we sia. Layaran di sebelah. Ampun aing. Geus lah cukup, abdi mah ceramah di mana-mana 15 menit. Bener. Abdi ceramah di Ainus 15 menit, kamari karek syuting isuran tayang. Poe Sabtu lamun teu Minggu. Jam 12 Minggu payung. 15 menit. Dibayar 6.500.000. Lain kode ya mah. Ceramah mah tong lami teuing. Nu penting Ustaz Hasan kuih menang amal siapa? Astaga, lah aku ajengan Asep amplop wae. Sah kamu gituan. Si ibu mah mending tapi. Bu, Pak, jeung majelis naon? Al-Amin yang terpercaya.
salah satu nama dari baginda. Ku Sunda apa ku Jakarta? Jakarta lah. Sunda ibu gampil nyarios lah, ini mah hesek. Saya mah kan orang kota. Oh, sombong dong. Nah, saya protes. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah di Jakarta, tapi aslinya mah Tinenggeng. Enak protes ya? Kenapa aku? Ini abdi Tinenggeng, abdi Tinenggeng. Musola buat lo. Gak banyak. Gaduh rencangan Kang Ripal, alhamdulillah biasa silaturahim. Kedah nama tadi teh abdi angkat ke bandara Tabu Dalapan, kudu ke Surabaya. Berhubung di Surabaya, numuna kalian. Kan wae aku mobil abdi ke bandara ih kayak apa? Nembalan wae ini. Ini zaman now keren malah lain. Kalau cicing rek ngomong. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi, pokoknya campur we bahasa nanya. Ini gadol-gadolnya enakeun lamun dicampur, bener tuh. Begitu kita tahu bahwa malam ini adalah Maulid, apa yang kita sudah persiapkan untuk baginda Nabi? Ibu apal Maulid tiap tahun, terus. Maulid tiap warsih. Nah, lebih canda kurang sadar. Tadi Bangsa Kiai Saiful tos menceritakan, maka abdi mah moal seuteuy, soalnya abdi ayeuna nyandang piaraan. Jadi ngaoskeun entos ku Kiai Saiful, abdi mah ngabodor we jeung makhluk gaib. Bener dia lamun diundang tidak kurang dari 10 juta. Alhamdulillah diundang ku ajengan Asep cukup maca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hadir tuh penampakan. Dan gawe geus minum siapa kopi. Aduh ampun. Ayo saya mau tanya sekarang, Maulid Nabi apa yang pernah kita dapatkan? Tolong eta oke, diganti warna. Cinta ke Rasul. Jawab Pak, jangan ada dusta di antara kita. Bapak cinta sama Nabi, Ibu cinta ke Rasul, lebih cinta ke laki apa ke Rasul? Ke laki. Oke, ayolah hitung-hitungan di hati. Pernah ke Rasul nyari hati ibu? Bapak sering. Pernah ke Rasul ngabohongan hati ibu? Hari bapak pernah ngabohongan? Dengarkan Pak, curhat pamajikan. Ayeuna bapak cinta ke Nabi, lebih cinta mana Nabi ke Rasul? Lebih cinta Nabi ke istri? Kudu cinta pamajikan. Harusnya kita lebih cinta kepada Nabi, betul tidak Pak? Ayeuna nusok nodong urang minta duit saha. Tah Nabi mah can pernah minta duit. Can pernah minta urang minta. Anu sok ngolotot ka urang saha? Pamajikan. Lamun teu boga duit urang dihina saha? Pamajikan. Begitu kita sudah tahu bahwa banyak manusia yang menyakiti hati kita dan hanya Rasulullah SAW yang ingat kepada kita di akhir hayatnya. Tanya ajengan Saiful. Begitu wafat, begitu hendak dicabut nyawanya, siapa yang disebut oleh baginda Nabi? Apakah anaknya Siti Fatimah? Tidak. Apa istrinya Siti Aisyah? Tidak. Apa keluarga dan sahabatnya? Tidak. Siapa yang disebut? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kaifa halu ummati ya Jibril? Bagaimana nanti nasib umatku wahai Jibril? Tuh. Yang padahal kita ini belum tahu bakal mikirkan Nabi atau tidak. Kita belum tahu bakalan perhatian atau tidak, tapi Nabi sudah perhatian kepada kita. Maka wajib hukumnya kepada umat Nabi Muhammad kita memiliki hati cinta dan kita
kita perhatian dengan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Kamu awewe, mohon maaf kapungkur, awewe ayah hargaan. Tanya Kiai Saiful, kapungkur zaman jahiliyah, ibu, perempuan, wanita yang dalam menstruasi pasti dia akan dipisahkan oleh suaminya tidur di kandang onta. Di piwaran keluar tidur minta sebab naon nyandak getih kotoran. Zaman jahiliyah begitu Nabi belum diutus menjadi Nabi dan Rasul, perempuan begitu mau melahirkan sudah disiapkan lubang di hadapannya. Begitu yang keluar janinnya seorang laki-laki, maka selamat dari kematian itu anak. Si bapak menggendong, si bapak mengambil, si ayah dengan bangga berkata, inilah yang akan meneruskan garis nasab, inilah yang akan memberikan kebanggaan garis qabilah. Tapi begitu nu lahir istri, nu lahir awewe, nu lahir wanita, tanpa seueur saur sang ayah langsung ngubur hidup eta bayi. Tidak ada cerita, tidak ada basa-basi. Karena apa? Begitu yang lahir adalah janin perempuan, si ayah malu karena tidak ada yang meneruskan nasib garis keturunan dan qabilah. Diutus baginda Nabi besar Muhammad. Datang Nabi sebagai Rasul dan utusan Allah, sebagai Nabiullah, diangkat derajatnya. Man ahabbu bi husni sahabati, kata salah seorang sahabat, siapa yang aku harus hormati di alam dunia ini, yang berhak aku kasih kebaikan ya Rasulullah. Qala, Nabi ngajawab, ummuka induk maneh. Summa ya Rasulullah, tulung saha ya Rasul, ummuka induk maneh. Summa ya Rasulullah, tulung saha ya Rasul, ummuka induk maneh. Summa ya Rasulullah, sahada ya Rasul, abuka nembe bapak maneh. Hebat tuh awalnya disebut ke Rasul. Sabaraha kali? Tilu bapak, seueur mana tilu jeung hiji. Ibu hebat, ibu-ibu bener tuh. Ummuka, ibumu. Karek abuka, ibu disebut di belaan ku Rasul 3 kali. Bapak mangan hiji, bapakna sabaraha kali disebut. Bapak ibuna indungna sabaraha, bapakna berarti hiji bapak tilu indung. Sabaraha bapakna indungna halus, berarti kudu nyandung. Insya Allah baginda Nabi lahir kali perempuan diangkat derajatnya. Maka perempuan hari ini jangan kau hinakan dirimu, jangan kau jatuhkan harga dirimu dengan kau membuka aurat, dengan kau tidak memakai jilbab, dengan kau tunjukkan tubuhmu. Paham bu? Ayo namanya, masya Allah, ibu-ibu garis pakai jilbab, ayo nama disukai. Di pasar ayo nomake, mohon maaf pak, you can see, pakai tank top, ningali lagi geleh bu, lain resep. Sebab naon kelek mah hidup. Bener tak? Lamun kodas mah, ya boleh juga lah. Enggak sih hidup, buluan, bulu, burik gitu. Tutup auratnya. Ngomong ini, anu tos deket kabuburan, atau memakai celana legging sadala. Seueur ayeuna, ini make celana legging ketat. Abdi nama di Jakarta, masya Allah. Saya punya rumah, bapak saya punya rumah di Jembatan 5 dekat dengan Kota Tua, dekat dengan lapangan Fatahillah Museum, tempat jogging. Kita ini abdi keluar di musola subuh, tos siap pakai sepatu, atasnya tank top, celana legging.
mana warnanya pink, ada tulisan Hello Kitty. Pak Ustaz, ayo dong kita lari, kita jogging. Astagfirullahaladzim. Jangankan Ustaz, aki-aki bunga nih lari-lari. Dan ini makin lecing, Pak, bayangkan. Mirip balon dicayang. Nyanyon, ditusuk, hujan. Jika tuh, tong pakai celana lecing. Dan yang terpenting anak-anak kita, Pak. Mohon maaf lahir batin, saya sering mendapati anak-anak ketika baru SMP kelas 3 sudah pakaian menor, dandanan menor, pakaian seksi, tidak lagi mencerminkan kalau dia adalah anak-anak generasi Islam, yang padahal dia akan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka saya punya anak pertama kelas 5 SD, saya bilang, kamu boleh pakai pakaian apapun, tapi tolong tutup auratmu. Begitu kelas 5, dari kelas 3 sudah pakai jilbab, keluar pakai jilbab, akhir bungkut rapi mah, lama tuh pakai jilbab, terus ada kan? Sebab tahu diajarkan Bu Abi, kamu generasi muslimah, kamu punya harga diri, kamu harus menjaga martabat, tutup auratmu. Akhirnya mah, bapak-bapak nantep gue. Kamari Abi ceramah di Sumba, Masya Allah. Pulang mereka tol di Purwodadi, eta muda-mudi opat motor, celana sakit, bujal kemana-mana. Cek Abi, ini kemana indung bapaknya? Diwalah gitu. Padahal dia bakal jadi tanggung jawab pulang kayak di akhirat. Terus maka ibunya pesan, Bu, pesan. Aduh ulang kali, lamun istri biwara untuk aurat. Kedua, hati-hati urusan laki-laki. Sekarang narkoba bukan cuma ada di Jakarta. Sekarang narkoba bukan cuma di kota-kota besar, tapi narkoba sudah masuk ke wilayah orang. Habis segar masuk tangan, ulah dibaca di dia. Sebarang kali tetangga Abi dulu yang ketangkep, Pak. Cetabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mending di kota Masuk Artos, mending di kota Makolot Nabuhan. Iya jelma miskin teboga nama om tegaulan harta, tapi narkoba nebus nasabaraha 30 juta. Dia perhatian. Tadi Abi Nobi keajaran harus mendidik anak-anak kita. Oh, hati-hati ya. Orang kali orang toseur keasupan narkoba ya. Maka Abi ada majlis di Nggeng, mungkin Pak Kiai bentarnya meminta acara bulanan dengan terwatos lagi Nggeng. Tenang Kiai, amplop masuk. Nah, saya sesedian Markona. Ini urusan antar Kiai. Tanya jangan amplop masuk aja. Di warung payasan. Bok. Hati dari ada pesantren mungkin di Purwakarta. Kita lawan terus jalan. Alhamdulillah pesantren Rahmatul Quran 2022 di Nadaman September akhir terus jalan. Saya bilang orang yang terkena narkoba sih taruh sentuh hati dan perhatian. Kenapa anak-anak kita sekarang banyak yang terjerumus pergaulan bebas? Karena orang tua tidak pernah perhatian sama anak. Kalian sebagai orang tua memberikan makan, kalian orang tua memberikan jajan, kalian sebagai orang tua memberikan biaya pendidikan, tapi kalian tidak pernah menitipkan anak-anaknya untuk dekat dengan Allah. Bukti naon? Ayeuna anak-anak SMP tos isin ngaos di pangaosan. Kalau tak cari cing wae jika moal bakal maut. Benar tuh? Makanya kudu mikir tuh ayeuna mah. Pak Ustaz kalau teh pondok diundang deui. Heuh, untuk ke kajeun. Anak-anak kita, saya adik Kiai ceramah, mohon maaf sama Majalengka. Di sekolah Pak di salah satu SMP. Astagfirullahaladzim, boro-boro bisa baca, ditanya huruf hijaiyah tahun ke apal Pak Ustaz. Tapi giliran ditanya permainan yang paling hebat adalah Mobile Legends.
Fair Fire, PUBG, lu paling parah masang slot. Ya ibu, ibu udah sampai dibohongan orang kalinya. Ibu kudu cek HP-nya. Dan perhatian yang paling luar biasa adalah dari seorang ibu. Maka hebat atau tidaknya sebuah negara, jaya atau tidaknya sebuah negara adalah tergantung perempuan. Galak abi ceramah. Ajangan tadi tos seseriatkeun wae. Ajangan majikan atos dua kali macam. Pantasan emosi. Sudah datang di TKA di daerah martabak Cibuy. Rasanya aja siap. Siapa? Tos tu aku sate marang di golong di sawit pengajakan gitu. Ini kali jam kumpul tuh kami molotov di rumah. Maka hari ini saya menghimbau, pendidikan yang terpenting sekarang adalah ibu. Pendidikan yang luar biasa adalah ibu. Pendidikan yang maha dahsyat adalah ibu. Seorang Syekh Abdul Qadir yang kita kenal dengan mazhab Hambali menjadi orang yang hebat karena dididik oleh seorang ibu. Seorang Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat karena didikan ibu. Kenapa hari ini banyak yang sudah berkurang pendidikan kita? Kenapa hari ini banyak anak-anak yang dekadensi moral, turun, rendah, hina moralnya? Karena ibunya lebih perhatian kepada handphone dan perhatian kepada belanja online daripada ke anak sendiri. Benar nggak Pak? Antem wes ibu ngomongin handphone ningali TikTok. Hah? Nah, bener nggak? Tadi apa ngomong nggak? Ibu ngomong ya. Ayo hidung anak sayang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kumaha generasi muslim bakal hadir. Namun indung jika gitu. Sok ayeuna di tahun sekabi lebih seueur nyekel tasbih apa lebih seueur nyekel HP? Lebih banyak baca sholawat zikir apa lebih banyak baca status WA? Lebih banyak nyekel zikir atau baca Quran apa lebih banyak nonton TV? Nonton TV nyaho winge. Baheula aya sinetron Ikatan Cinta anu mainna si Al jeung si Andin. Boga musuh si Elsa jeung si Nino. Abdi mah karena nonton ibu dan ngarencangan istri. Antarnya pengang remote anak tak Masya Allah mereka direk itu bodoh amat. Dan kita ini sudah salah menyayangi anak. Kalau anak dulu mohon maaf oleh orang tua disayang dengan ketegasan bukan cuma dengan kasih sayang. Saya dulu punya orang tua di Jembatan 5. Kalau tanya tuh teman saya ada namanya Pak Agus. Nah tuh orang itu peci putih. Tanya tuh dia, bapak saya kalau belum subuh bangun disiram sama air. Jam 4 kalau belum ngaji saya ada di majlis taklim, ada di pengajian, ibu saya pasti bawa garpu. Ditusuk saya. Lamun itu mau nyerek, apa tuh nyerek? Dikebuk di pinggir lapangan bola dekat kelurahan ya Gus ya. Ngajinya badannya ke HP. Tapi mah tok mulai ngarius. Tadi hikmah maulid pantas kiai. Pendidikan kita berkurang, pendidikan kita turun, pendidikan kita hancur. Karena apa? Karena kita sudah tidak peduli dengan anak-anak kita. Kita percaya kepada sekolah, padahal sekolah cuma 4 jam, antara jam 8 sampai jam 12 mengajarkan anak-anak kita. Dan lebih parahnya lagi, sekarang pendidikan sudah hancur. Kenapa? Anak kita dimanja oleh orang tuanya. Ketika dia berbuat salah, gurunya malah dimarahin, bukan anak kita. Jujur wae ayo. Kamari abdi syuting di industri pun abah datang kira misalkan eta disebar ku abdi Kang Ripal ya. Kang Ripal sinamah nonton yang urang dia. Bapak abdi nyarios dipanggil ku Mas David Khalik. Ada Pak Ustaz kawan ada tuh orang tua saya. Emang Pak Ustaz di mana dulu begini? Oh, saya enggak boleh keluar dari pesantren. Kalau saya keluar dari pesantren silahkan cari rezeki sendiri, cari makan sendiri, jangan menggantungkan kepada orang tua. Nyarios dulu. Nyarios orang tua abdi. Haji benar sini dipanggil di hadapan orang-orang TV. Beliau berkata,
si Hasan dulu saya pukulin kalau dia tidak mau belajar. Keluar dari pondok biarkan dia menjadi gembel, menjadi gelandangan. Yang penting tidak memberatkan saya. Saya sudah suruh jadi orang baik di pesantren, masa dia memilih di jalanan. Dan anak saya ketika sakit si Hasan, boleh tanya gurunya dia sedikit. Dia lebih baik mati di pesantren dengan membawa penyakit daripada di rumah lalu dia main dan pada akhirnya terkontaminasi. Kalau dia mati di pesantren, dia masuk surga, saya pun ikut masuk surga. Tuh kalau tabligh. Akhirnya kemana? Udah curi duit di sekolah. Dinaon kan mana guru mana? Ditampilin badangan di sintre. Guru nak balik ditampilin ke bapakna. Ayo. Usaha mana jangan guru. Nah naon atau guru? Dikidulan. Ayo. Sampaikan di hotel orang. Gurunya jadi aniaya. Bahkan yang terbaru, guru kita sholat, guru 5 orang sholat, didenda, dituntut bayar 50 juta. Dan ternyata. Ayo, galak tapi ceramah. Buangan yang ngundang siapa. Maka saya jangan bikin pesantren dalam Al-Quran. Silakan bapak bawa anaknya. Saya tidak butuh santri. Saya pengen mendidik anak-anak sini. Tanda tangan. Bapak tidak intervensi. Nyaho tuh intervensi. Nyaho. Nah tuh. Tarasi nyaho. Mirip-mirip salting. Datuk nasi. Kalau bapak intervensi itu ikut campur. Kalau bapak mau intervensi masalah hukum, masalah tata cara di sini bawa pulang. Saya tidak akan menghukum anak bapak dengan tamparan. Saya tidak menghukum anak bapak dengan pukulan. Saya tidak menghukum anak bapak dengan pukulan. Tapi saya akan menghukum dengan pendidikan. Bapak tidak terima kalau anak bapak saya suruh baca Yasin 14 kali karena dia tidak mau sholat jamaah. Bapak tidak terima, bawa pulang. Ya gitu artinya. Dari sentuhan. Tapi menyurutkan minat masyarakat tidak. Justru itu yang dicari. Anak bermasalah 3 kali saya DO. Daripada jadi racun di dalam sebuah perkumpulan, dengan kita buang racun itu. Pak Ustaz pondoknya di mana? Di Rahmatul Quran. Tuh, kami pas apa? Ke pesantren lagi. Mayaran saudara gampang. Anak yatim, sok gratis. Tolong lama diundang hidup. Nomor orang. Ini udah Pak. Babaturan abdi kamari. Ini nikah jeung babaturan. Umurna 27. Ini geus 65. Syaratna dinikahku babaturan abdi. Alhamdulillah eta ini hartana seueur teu gaduh urang kali. Dengan harapan si laki-laki mendapatkan harta. Ternyata nu maot lainna ini heula tapi rerencangan abdi. Dibawa ke rumah sakit ke UGD didiagnosa ternyata eta si anak 27 tahun keracunan susu kadaluarsa. ini dikenyot. Ampunan ini maka supaya tidak kadaluarsa silakan di steril ulang. Angges kan terlibat teman itu ingat. Jadi pendidikan ini yang diajarkan oleh Rasul. Maka Rasul mengajarkan kepada orang tua, ayyuh sinasmahu. Yang pertama mendidik anak itu ngasih nama yang baik. Wa ayyatibahu, dan juga memberikan pendidikan adab yang baik. Kalau kita tidak mau mendidik anak, serahkan ke pesantren. Dan di pesantren bapak ibu tong hilu campur. Saya yakin tidak ada ajengan yang mau santrinya menjadi orang yang sakit. Tidak ada ajengan yang menjadikan santrinya orang-orang yang terlantar. Dia memukul karena cinta, bukan karena benci. Saya berapa kali dipukul sama Kiai itu Iskandar Reski ketika pesantren, tapi saya tidak pernah benci. Bahkan ketika saya sudah keluar, beliau memeluk saya sholat. Ketika saya dengan Ustaz Solmed itu satu pesantren dengan saya datang ke rumah beliau, soal dipeluk, maafkan saya ketika dulu pesantren kalian dipukul, kalian ditendang, kalian disiram karena bukan benci tapi cinta. Dan saya hari ini mengalami, mendapatkan dan merasakan pendidikan dari guru saya. Ustaz Solmed jadi ustaz terkenal, luar biasa. Karena apa? Orang tua. Maka Bapak sayang kepada Nabi, sayangi anak dengan mendidik anak-anaknya. Anak yatim yang tidak mampu silahkan pesantren di pesantren saya, Rahmatul Quran.
4 tahun target saya menjadi hafiz. Saya jangan ngambil guru dari Wahidai Arwana Kudus sama dari pelosok, karena saya lulusan Al-Falah pelosok, khususnya Ustaz. Itu guru kelas 1 saya ketika pesantren Al-Falah pelosok. Dan sekarang saya sudah mencanangkan 4 tahun untuk tahfidz Quran, 1 tahun, jadi 4 tahun itu SMP kelas 3, kelas 4, maksudnya kelas 1 aliyah, kelas 1 SMK harus sudah 30 juz mungkin, dan tahsilnya pas. Saya bukan tahfidz, tapi saya ambil guru dari tahfidz. Dan begitu nanti dia keluar, dia harus sudah kelas 2 SMA, dia harus sudah belajar tafsir. Kelas 6 atau kelas 3 SMA, dia harus sudah belajar mustalahul hadis. Jadi dia bukan cuma menghafal Quran, tapi dia tahu tujuan daripada Quran itu sendiri. Maka yang mau mendaftarkan dirinya, anak-anaknya, keluarganya, silakan tanya Kang Rifal, nomornya nanti saya kasih gratis. Anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang mampu udah bayar. Karena apa? Itu akan subsidi silang. Subsidi silang. Seakan-akan ibu, jadi dalam bahasa orang nama, ibu teh ngabantuan itu mampu. Sami sarang sodakoh. Sodakoh terbaik adalah sodakoh yang berjalan untuk pendidikan agama Islam. Amin ya robbal. Karena sudah jam 10:30, saya kasihan. Lamun ia jalmi, ia makhluk lewat jam 12 berubah. Bener kan? Berubah jadi serigala. Nah, Fajar, jadi bus kopi, bus susu, bus bodas. Tadi martabak Cibuy, saya sapiring. Kang, mejana dipinggirkan kayaknya. Panitia.